Seorang wanita ini berusaha kabur saat petugas gabungan mencoba mengamankannya dalam giat razia cipta kondisi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia sebelumnya hendak diringkus bersama dengan pasangannya saat petugas mendatangi kamar indekosnya. Sementara itu di kamar yang lain, petugas juga menemukan pasangan lainnya tengah berduaan. Mirisnya, mereka ternyata bukanlah pasangan suami istri resmi. Satu persatu kamar indekos yang lain turut diperiksa oleh petugas. Pasangan bukan suami istri lainnya didapati di kamar yang berada di lantai 2. Pakai celananya dulu. Barang berharganya dibawa semua ya. Razia ini dilakukan karena petugas seringkali mendapatkan laporan akan adanya penyalahgunaan indekos yang kerap kali digunakan untuk bermaksiat. Karena banyak sekali laporan dari masyarakat gitu tentang kos-kosan yang disalahgunakan. Jadi posisinya tuh yang satu dibikin 1 jam, seharusnya 1 hari yang benar segala macam 1 jam. Dibikin ya esek-esek begitulah. Seperti makanya kami begitu ada laporan dari masyarakat kita langsung bergerak. Tadi ada yang pelajar juga, tapi kebanyakan usia muda semua yang hari ini kita amankan. Usia dari umur 16 sampai 23-an. Para muda-mudi ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Guna pembinaan dan pendataan, selain membawa pasangan non-pasutri ke kantor Satpol PP, petugas juga menyita KTP dan handphone milik mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Dua kelompok mahasiswa terlibat aksi bentrok dengan senjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, seorang wanita cantik ditemukan tewas di dalam kamar indekosnya di Pakuan Baru, Jambi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Lagi diidentifikasi seorang cewek ditemukan mayat di kamar. Warga Jalan Pakuan Baru, Jambi digegerkan akan penemuan jenazah seorang wanita cantik. Korban ditemukan berada di dalam lemari pakaian dalam kondisi meringkuk dan nyaris tanpa busana. Korban diketahui bernama Resti Widya, asal Indramayu, Jawa Barat. Awalnya, beberapa orang teman korban curiga lantaran HP wanita berusia 30 tahun itu tidak aktif dan pintu kamar kos dalam kondisi terkunci. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuka paksa pintu kamar indekos korban. Untuk sementara itu kita duga korban pembunuhan. Karena mengingat dari tempat kejadian dan termasuk pada saat ditemukannya korban itu dalam kondisi tidak wajar. Pada saat korban ditemukan itu posisinya di dalam lemari pakaian yang posisinya di paling bawah rak pakaian paling bawah. Ada barang-barang hilang, Bang? Ini pembunuhan dengan pencurian atau gimana, Bang? Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Ditemukan beberapa bekas luka lebam di tubuh korban. Meski begitu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi secara menyeluruh. Dari Jambi, Komalasari untuk CSI RTV. Diduga karena ada kesalahpahaman, dua kelompok mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrokan. Satu orang menderita luka-luka. Bahasa, ini teknik. Dua kelompok mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra dengan Fakultas Teknik saling serang menggunakan batu dan senjata tajam di area kampus Universitas Negeri Makassar. Kedua kubu saling lempar batu dan kejar-kejaran di halaman kampus. Salah satu kelompok mahasiswa juga terlihat mengeroyok seorang mahasiswa lain. Bentrokan ini membuat panik seluruh mahasiswa yang saat itu sedang mengikuti pelajaran. Tak lama kemudian, unit Reskrim Polsek Tamalate dibantu tim penikam Polrestabes Makassar tiba di lokasi dan langsung menyisir serta mengimbau kepada seluruh mahasiswa untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.
Belum diketahui pasti penyebab terjadinya bentrokan, namun dugaan sementara akibat adanya kesalahpahaman antar kedua fakultas. Insya Allah besok sudah normal. Untuk berikutnya kami lakukan penjagaan di depan. Kampus sudah kita kosongkan semua. Ada korban tadi? Pokoknya ada korban satu. Belum ada lapor. Sampai saat ini belum ada lapor. Nanti saya cek dulu. Diminta keluar kampus dulu ya? Ya, sesuai kesepakatan kami dengan dekan, WR3, untuk sebentar dikosongkan. Guna mengantisipasi bentrokan susulan, puluhan personel kepolisian bersenjata lengkap disiagakan di depan pintu masuk kampus. Sementara mahasiswa yang tidak memiliki kepentingan dilarang memasuki area kampus. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI, RTV. Seorang pengendara sepeda motor terjun ke kali sedalam 3 meter di tepi Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Korban menderita patah tulang kaki. Petugas gabungan berjibaku untuk mengevakuasi seorang tukang parkir bernama Sumarno dari dalam kali di pinggir Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Sumarno menderita patah tulang kaki sesaat setelah ia tercebur dengan sepeda motornya. Upaya evakuasi berlangsung sulit hingga petugas harus menggunakan alat berat. Usut punya usut, Sumarno mengaku jika ia mengantuk saat berkendara dengan sepeda motornya itu. Dugaan sementara beliau itu mengantuk sehingga gelior atau belok kiri ke dalam sungai kurang lebih 3 meter. Sehingga terjun lumayan agak dalam, untuk kerusakan dan motor cukup parah, bagian depan dan sebagainya. Untuk korban mengalami luka patah kaki sebelah kanan. Korban kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit PKU Delanggu. Sementara itu, sepeda motor korban telah dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Mengaku ditugaskan pemilik rumah untuk memperbaiki toren air, 2 orang pria nekat membobol rumah di kawasan Durikepa, Jakarta Barat. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Langsung aja yuk kita lihat nih. Malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Ulala, di viral yang pertama nih, aksi pria berikut ini yang awalnya sih kayak pembeli pada umumnya ya. Sebelum beli baju atau celana dicobain dulu. Tapi yang ini nyobainnya kok kebablasan. Emang udah niat sih kayaknya si masnya ini datang ke toko baju tapi nggak mau bayar. Kelakuan liciknya ini terekam nih sama kamera CCTV toko yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Nih, lihat nih, gelagat pria ini emang sebenarnya udah agak-agak mencurigakan ya. Karena dari awal datang aja udah sok-sokan bilang ke pegawai butik kalau aku kenal loh sama pemilik butik ini. Ya terus kalau kenal kenapa? Pria ini pun langsung deh ngambil beberapa potong celana buat dicoba. Malah dia sempat nanya ukurannya tuh ke si pegawai. Udah kayak orang beneran mau beli. Nah terus abis nyobain celananya kan si pria ini pura-pura ketinggalan uang. Dan izin mau ambil uangnya dulu nanti balik lagi ya. Pelaku juga menekankan kalau dia beneran kenal sama pemilik butik. Jadi nggak mungkin bohong. Tapi kalau kamu perhatiin nih, tuh celana yang dipakai si emasnya itu celana baru yang dicobain tadi. Dan ternyata celana lama yang dipakai pas dia datang ditinggalin deh di dalam ruang ganti. Walah, udah ada aturan dilarang bawa tas biar baju baru nggak bisa disembunyiin. Ini si emasnya malah sok ngide nih bawa kabur celananya dengan cara dipakai. Mas, inget loh, yang boleh ditinggalin itu cuma masa lalu, bukannya celana lama. Kita lanjut yuk. Viral berikut ini masih kejahatan yang terekam CCTV. Kalau yang ini adalah kasus pencurian dengan modus jadi tukang benerin toren air.
Para pelakunya ini terbilang nekat loh karena beraksi di jam 10 pagi pas situasi sekitar rumah korbannya juga nggak sepi-sepi banget. Jadi awalnya kedua pelaku yang datang berboncengan motor ini menghampiri salah satu rumah di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Pelaku ini tahu nih yang nerima mereka itu adalah asisten rumah tangga. Jadi dia bilanglah kalau mereka ini ditugasin sama pemilik rumah buat benerin toren air. Ya salahnya sih di sini si Mbak ART-nya juga langsung percaya aja tuh. Nah, untuk semakin bikin yakin Mbak ART, salah satu pelaku pura-pura teleponan sama pemilik rumah. Ceritanya ya mereka udah sampai gitu sesuai arahan. Dan bener aja si Mbak ART percaya, terus langsung mempersilahkan kedua pelaku masuk ke dalam rumah. Lalu satu pelaku sengaja meminta ART buat nunjukin toren air yang berada di lantai 3 rumah dan moto-motoin semua toilet di rumah tersebut. Pas momen inilah satu pelaku lainnya beraksi membobol lemari di salah satu kamar di lantai bawah. Ini nih yang wajib banget buat para ibu-ibu ya yang punya ART di rumah dan cuma sendirian aja kalau lagi ditinggal kerja. Terus ingetin ya Bu ya, kalau ada orang asing ke rumah jangan buka pintu. Atau kalau kejadiannya kayak Mbak ART yang tadi nih, ya telepon dulu majikannya, konfirmasi gitu. Bener nggak nih nyuruh orang buat ke rumah benerin toren? Lanjut kita ke viral yang terakhir nih, ulala. Berikut ini siapa nih yang suka beli barang online tapi kalau pas lagi nggak di rumah nyuruh kurir buat taruh aja di luar rumah? Ngaku Miss Binal juga sama. Tapi ternyata walau paketnya dibungkus rapet dan orang nggak tahu juga lah ya dalamnya apa, tetap loh bisa jadi sasaran pencuri. Nah kali ini mirisnya nih pencuri paket tersebut adalah seorang pemulung. Bener. Jadi si mbak yang mesen barang online itu emang minta abang kurir buat taruh aja di area parkiran rumah. Si kurir nggak bisa menjangkau jauh soalnya kan ada pagar rumah tuh. Masa paketnya dilempar? Enggak dong. Tapi disinilah ternyata celah si pemulung yang lagi berkeliling nyari barang rongsok. Terus ngelirik tuh ke paket si mbak yang kelihatan dari balik pagar. Terus gak pakai mikir lama, langsung deh itu paketnya diambil. Dilihat bentar, terus dimasukin deh ke gerobak. Aduh, ini tuh kejadiannya di Gang Flamboyan, daerah Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta ya say. Emang bingung sih ya kalau begini posisinya karena kebanyakan orang juga aman-aman aja tuh. Tapi coba deh ya mungkin besok-besok Miss Binal bikin kotak paket misterius kali ya. Biar ntar abang kurirnya bisa langsung cemplungin aja gitu. Jadi nggak ketahuan kan isinya apa. Kira-kira ada yang jual nggak ya? Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Sahabat, kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari. Seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV. Sisi lain, tindak pidana. Halo sahabat, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Wadah, sampai juga nih, turun dah lo, buruan. Ya, ada pura-pura di kaki gua gatel lagi nih. Lu ngapain nabrak gua? Mundur. Nah, udah lu diem situ ya. Ntar pura-pura dulu nih. Ya, udah buruan cepetan dah. Lihat dulu lah. Gatel banget ini kaki, ngapa ya? Ada ilah. Udah lu cepetan buruan. Iya sabar nih, gua cek dulu. Wah, ada lobangnya nih. Keras banget lagi. Aduh. Ini bantar, udah nyalain motor buruan. Cepetan nyalain, gue pura-pura ini. Iya udah buruan. Nah, gue colok nih ya. Keras banget lagi. Cak. Aduh. Ya
Lah, patah. Lah, aduh, patah lagi nih. Ya kagak bisa ditarik lagi nih. Ini keras, cabut dah. Patah itu, udah tinggal aja dah. Aduh. Sahabat, kalau dilihat-lihat dari video tadi, tiba-tiba ada yang datang seperti benar-benar pemilik motor. Ternyata maling motor, sahabat. Tengok kiri aman, tengok kanan aman. Terus langsung diotak-atik mencoba untuk membobol motor agar bisa nyala. Nah, dari kiri dicoba, kanan dicoba. Tapi sepertinya sahabat, aksinya ini gagal dan tidak membuahkan hasil yang baik. Dan daripada ketangkap, mending kabur sebelum ketahuan. Nah, aksinya jangan ditiru ya sahabat. Sahabat, dari video tadi kita harus berhati-hati dan selalu waspada dalam menjaga kendaraan untuk mencegah pencurian kendaraan seperti ini. Pastikan kendaraan Anda selalu terkunci saat tidak digunakan, baik di rumah maupun di tempat yang umum ya sahabat. Dan jangan lupa parkir pada tempat yang aman dan terlihat. Dan juga memiliki pengawasan CCTV di tempat Anda parkirkan. Nah sahabat, pasang kunci tambahan dan alarm maupun GPS pada kendaraan Anda. Dan jangan tinggalkan barang berharga di dalam kendaraan Anda yang dapat menarik perhatian dari si pencuri. Ingat selalu sahabat, kejahatan bisa terjadi kapan saja saat ada kesempatan. Kecelakaan 2 truk tronton terjadi di tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan. Satu pengemudi truk tewas karena terjepit di kabin truk, sementara seorang pengemudi lainnya melarikan diri. Dua truk tronton terlibat kecelakaan di tol dalam kota kilometer 6 Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Satu penumpang bernama Zainal Arifin tewas di lokasi kejadian akibat terjepit di kabin truk. Evakuasi jasad korban membutuhkan waktu lama karena bagian depan truk ringsek. Adik korban yang datang ke lokasi kejadian menangis histeris melihat sang kakak tewas mengenaskan. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan oleh korban melaju dari arah Selipi menuju Pancoran. Tiba-tiba saja truk di depannya yang bermuatan kacang kedelai berjalan mundur saat tanjakan. Diduga jarak kedua truk itu berdekatan, truk yang dikemudikan oleh korban tertimpa truk depan itu. Sementara setelah kecelakaan, pengemudi truk yang di depan melarikan diri. Truk yang depan itu apa Pak? Kenapa bisa mundur? Mungkin diperkirakan yang pertama nggak bisa mengendalikan, untuk sopirnya, yang keduanya rem kurang bagus. Dapat kabar dari teman-teman Pak, itu yang belakangan lihat mobilnya apal, orang sama-sama supirnya juga Pak. Ini keluarga abang sendiri atau keluarga kandung Pak, kakak saya yang nomor 5. Oh nomor 5. Tadi rencananya mau kemana? Tadi mau pulang ke Jawa Tengah ini Pak, bawa barang. Iya kakaknya saya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu peristiwa kecelakaan ini masih ditangani kepolisian patroli jalan raya dan pihak jasa marga. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramodika Samudra, terima kasih, sampai jumpa.